Hai semua, kali ini aku mau buat kue jajan pasar yang enak dan kaya rasa. Cocok banget buat ide jualan karena satu resep dapatnya banyak. Yuk langsung saja kita lihat resepnya dan buat sama-sama. Untuk bahannya kita siapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, serai, daun salam dan daun jeruk. Kemudian di sini ada kaldu ayam bubuk, garam, gula pasir, ketumbar dan lada bubuk. Selanjutnya siapkan 150 gram ayam rebus, kemudian suwir-suwir, lalu 150 gram pepaya mentah diparut kasar. Sekarang kita masukkan dulu bawang merah, bawang putih dan kemiri ke dalam mangkok blender. Kemudian tambahkan minyak dan air secukupnya. Sekarang kita blend bumbu sampai halus. Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Masukkan bumbu halus, kita tumis sampai harum. Masukkan serai, daun salam, dan daun jeruk. Kita tumis sampai harum. Nah, jika sudah layu dan harum, kita masukkan ayam suwir, kemudian tambahkan pepaya yang sudah diserut. Kemudian masukkan semua bumbu masak. Kemudian kita tambahkan 100 ml santan. Sekarang kita masak sampai matang dan sampai santannya menyusut. Nah, jika tumisan ayam sudah matang, sekarang kita angkat. Selanjutnya siapkan daun pisang, cuci atau lap sampai bersih, lalu panggang sebentar daun di atas kompor sampai layu, kemudian potong lebar 9 cm. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 200 gram tepung beras, kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka, lalu masukkan 60 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya masukkan 800 ml santan. Kita tambahkan santan secara bertahap. Nah, ini diaduk dulu ya sampai tercampur rata dan licin. Nah, adonannya sudah halus dan tidak ada gerindil. Sekarang kita masukkan sisa santan. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jika adonannya bergerindil, silakan disaring dulu ya. Sekarang kita masak adonan kulit sampai teksturnya mengental. Nah, jika adonannya sudah mengental seperti ini, tidak perlu sampai kalis. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita aduk adonannya sampai halus dan licin. Sekarang kita lipat dulu daunnya bentuk segitiga. Kita lipat satu kali, kemudian dilipat satu kali lagi, terus lipat satu kali lagi. Jadi 3 kali lipat ya, bentuknya menjadi segitiga. Sekarang kita masukkan dulu adonan kulit kurang lebih 1 sendok makan, kemudian dibentuk cekung seperti ini. Selanjutnya masukkan tumisan ayam. Setelah itu kita tutup lagi dengan adonan kulit. Nah, sekarang kita bungkus bentuk segitiga. Nah, bungkusnya seperti ini saja, tidak perlu disemat dengan tusuk gigi karena bungkusnya tidak akan terbuka. Kemudian kita rapikan, gunting sisa daun. Nah, kita bungkus kue pisang ayam bentuk segitiga seperti ini. Kalau semua sudah siap dibungkus, kita susun di panci kukusan. Panaskan panci kukusan sebelumnya, kita kukus kue pisang ayam selama 15 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kue pisang ayam. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng.
Yuk, sekarang kita cobain ya kue pisang ayamnya. Nah, seperti ini hasil jadi kue pisang ayam yang kita bikin tadi ya. Rasanya enak banget. Kulitnya bercita rasa manis tipis, dipadu isiannya yang gurih. Jadi kaya rasa dan tidak enak. Cocok buat ide jualan dan buat disajikan kalau mau ada acara di rumah. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Singkong memang enak dimasak dengan cara apapun, mau direbus ataupun digoreng. Apalagi dibuat kue, hasilnya enak banget. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue tradisional dari bahan singkong. Rasanya enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Bahannya murah dan mudah didapat. Cara membuatnya super mudah dan anti gagal. Yuk langsung saja simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan 1 kg singkong berat bersih setelah dikupas kulit, kemudian dicuci bersih lalu dipotong kecil-kecil. Sekarang kita masukkan singkong yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam mangkok chopper. Selanjutnya kita haluskan singkong dengan chopper supaya cepat. Kalau tidak punya alat chopper seperti ini, singkongnya ini bisa juga diparut dengan parutan kelapa sampai halus. Nah, ini singkongnya sudah halus. Kita tambahkan 225 gram gula merah yang disisir halus. Kita masukkan gula merahnya ke dalam chopper, campur dengan singkong. Setelah itu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kita haluskan lagi dengan chopper supaya gula merahnya tercampur rata dengan singkong. Nah, seperti ini ya hasilnya. Siapkan wadah mangkok yang cukup besar, kita pindahkan singkong yang sudah diparut tadi. Selanjutnya tambahkan setengah butir kelapa parut, kurang lebih 200 gram ya. Sebagai penyeimbang rasa, masukkan setengah sendok teh garam. Supaya kuenya harum, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan setengah bungkus agar-agar bubuk supaya kue ketimusnya tidak lembek. Kemudian masukkan 3 sendok makan tepung tapioka. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang adonannya sudah tercampur rata, konsistensi adonannya seperti ini. Siapkan selembar daun yang sudah dilap bersih, kemudian dipanggang sebentar sampai layu di atas api kompor, lalu tambahkan 1 sendok makan munjung adonan kue. Setelah itu kita gulung. Sekarang kita lipat kedua ujungnya. Nah, seperti ini saja cara bungkusnya, mudah sekali. Nah, kalau sudah dibungkus semuanya, sekarang kita susun kuenya di panci kukusan. Satu resep kue ketimus ini dapatnya 23 buah kue. Kita panaskan panci kukusan sebelumnya. Masukkan kue, kita kukus kue ketimus selama 30 menit dengan api sedang.
Nah, ini sudah 30 menit ya, kita angkat kue ketimusnya. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini hasilnya kue ketimus yang kita buat. Warnanya cakep, teksturnya lembut dan kokoh. Yuk kita cobain. Rasanya enak, legit, manisnya pas, teksturnya lembut, kokoh, dan kenyal-kenyal. Kue ketimus ini cocok sekali buat cemilan untuk keluarga, atau untuk ide jualan, atau sajian kue untuk acara. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.